Journal Contemporary Accounting Research Q1 ya. Nah, dari Q1 yang open access saya dapatkan. Nah, di sini terbit di 2021 gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini topiknya adalah berkaitan dengan ini ya, tail to supervision ya, compliant with risk disclosure regulation in the banking sector gitu ya. Nah, jadi dari topik ini Bapak Ibu ya, bahwasannya ini merupakan topik yang terkini. Ya, topik yang terkini berkaitan dengan apa ya? Ya, bagaimana dalam hal ini pengalaman dua orang ya, pengalaman dari dua orang supervisor bank ya, supervisor bank, terutama bank yang go public ya di Belanda ya, di Rotterdam Belanda dan di Mannheim. Nah, di mana pengalaman dari dua supervisor bank tersebut gitu ya, itu mereka tuangkan ya di dalam tulisan. Nah, jadi cukup pengalaman ya, berdasarkan pengalaman seorang supervisor, di mana supervisor tadi gitu ya, itu dikunjungi gitu ya. Jadi dikunjungi oleh yang namanya audit kepatuhan gitu ya. Jadi audit kepatuhan oleh, kalau di Indonesia namanya OJK gitu ya. Jadi OJK-nya Belanda itu datang ke bank-bank yang ada di Belanda, ya, terutama di Mannheim dan juga di Rotterdam gitu ya, mengenai tingkat tingkat pengungkapan ya, pengungkapan atas resiko. Nah, jadi tingkat pengungkapan atas resiko yang ada pada perbankan dan juga tingkat kepatuhan terhadap peraturan perbankan ya, bagaimana implementasinya pada bank-bank yang ada di Belanda. Nah, itulah isu yang terkini gitu ya, dianggap suatu topik yang kalau nantinya Bapak Ibu bisa menerapkannya ya, nanti ada bagian dari topik ini saya bagi nanti beberapa kelompok menyusun paper gitu ya, dan nanti papernya kita publikasikan ya. Nah, jadi di sini dalam papernya ini ya, di Q1 di Amerika ya, di Belanda ya, di di Contemporary Accounting Research ya, boleh dicek nanti Contemporary Accounting Research. Nah, di mana di dalam topik ini mereka menguji gitu ya, mereka menguji di mana beberapa supervisor bank ya, supervisor bank diuji bagaimana tingkat pengawasan yang sudah mereka lakukan ya, tingkat pengawasan yang sudah mereka lakukan, terutama pada level kepatuhan untuk mengungkapkan ya komponen-komponen yang harus didisclosure dan yang diungkapkan. Apakah sudah diungkapkan secara penuh, ya kan? Apakah sudah disajikan secara memadai? Nah, di sini menilai pekerjaan, ya, menilai pekerjaan dari si supervisor, gitu ya. Apakah pengungkapan yang sudah dilakukan sudah memadai, terutama bersandar pada kepatuhan pada yang namanya IFRS 7, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang namanya IFRS 7 itu apa gitu ya? Nah, kalau dia IFRS 7 itu kan yang berkaitan dengan apa ya? Yang berkaitan dengan produk-produk turunan pada perbankan gitu ya. Atau boleh dikatakan yang namanya komponen-komponen komponen-komponen yang menghasilkan pendapatan pada perbankan. Nah, jadi derivatifnya produk perbankan itu diatur di dalam IFRS 7 gitu ya. Atau orang bilang yang menyatakan bahwasanya itu adalah kelompok-kelompok termasuk di dalamnya adalah kredit dan juga fee based income-nya bank gitu ya. Itu yang dikatakan dengan IFRS 7. Nah, jadi dalam paper ini ya mereka menguji gitu ya, sejauh mana gitu ya. Sejauh mana tingkat pengungkapan risiko yang bersandar pada IFRS 7 terutama pada produk-produk derivatif perbankan ya. Dan juga kepatuhan ya, kepatuhan bank yang ada di Belanda itu terutama pada tiga pilar bank ya, atau disebut dengan pilar Basel 2 kan Bapak Ibu ya. Mungkin masih ingat ya yang namanya Basel 2 itu apa saja komponennya. Nah, yang dikatakan dengan Basel 2 itu meliputi apa ya? Kalau Basel itu paling utama apa kira-kira Bapak Ibu? Basel.
Ya. Mengatur apa dia Basel 2 nih? Kalau nggak salah tentang operasional perbankan, Prof. Ya, ya Pak. Jadi terkait dengan operasional perbankan, terutama dari level ini ya permodalan, gitu kan. Jadi yang namanya permodalan ada permodalan minimum, begitu kan. Dan juga selain dari permodalan minimum itu di apa ya di pilar yang pertama, gitu kan. Ada pilar yang lainnya, ya kan. Selain dari masalah permodalan, misalnya kalau bank-bank Indonesia, gitu kan, itu kalau ingin beroperasi di negara ASEAN, gitu ya, di kelompok-kelompok negara ASEAN, misalnya buka cabang di Myanmar, bisa buka cabang di Vietnam, gitu kan, itu kan ada harus patuh ya kepada yang namanya Basel 3, Basel 2 ya, walaupun sekarang ini udah Basel 3, gitu kan. Nah, jadi di dalam Basel 2 ini ada 3 pilar ya. Salah satu pilarnya adalah permodalan ya. Nah, permodalan diabaikan gitu ya. Jadi pilar yang ketiga ini adalah pilarnya berkaitan dengan tingkat pengungkapan ya dan juga pengungkapan apa ya pengungkapan yang wajib dan juga pengungkapan yang sukarela ya, substansi gitu ya. Nah, jadi hal itulah yang diinginkan di dalam Basel 2. Jadi supervisornya apa ya dilihat ya sejauh mana ya tingkat kepatuhan mereka ya menerapkan Basel 2 terutama pada pilar 3. Nah, kira-kira papernya berisi demikian gitu ya, Bapak Ibu. Nah, apakah terdapat perbedaan yang perbedaan yang apa ya yang nyata gitu ya atas tingkat pengungkapan yang diinginkan pada Basel 2 tersebut pada objek yang dilakukan oleh mereka. Nah, jadi dalam hal ini peneliti menemukan peneliti menemukan bahwasanya secara substansi gitu ya, itu terdapat peningkatan tingkat resiko formal gitu ya. Resiko formal yang diadopsi pada pilar yang ketiga ya. Jadi kalau kita lihat pilar yang ketiga pada Basel itu adalah pilarnya ini ya Bapak Ibu ya, pilarnya disclosure ya, pengungkapan secara penuh mengenai financial instrument disclosure. Nah, kira-kira demikian gitu ya. Nah, jadi peneliti menemukan hal itu ya. Jadi mereka menyatakan bahwasanya secara substansi ada peningkatan tingkat pengungkapan resiko formal gitu ya, yang diadopsi berdasarkan pada pilar 3 Basel 2 gitu ya. Dan juga tingkat kesesuaian yang diinginkan sesuai dengan IFRS 7 gitu ya. Jadi dengan kata lain apa maknanya? Ya dengan kata lainnya semakin sering dikunjungi gitu ya, semakin sering dikunjungi oleh badan pengawas resiko dan juga badan pengawas pengungkapan bank yang dalam hal ini kepatuhannya bersandar pada IFRS 7 dan juga Basel 2 ya pilar 3 maka gitu kan maka dapat dikatakan ya ini ya secara substansi meningkat ya tingkat pengungkapan formalnya. Nah, ini maksud dari paper ini ya. Dan dampaknya gitu ya. Dan dampaknya kepada bank sentral gitu ya. Itu akan semakin dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Bahwasanya para supervisor bank ya dan juga para regulator ya sebagai sumber daya dari data dalam hal ini gitu ya. Itu akan dapat dipenuhinya gitu ya komponen-komponen apa ya tadi ya komponen-komponen yang dalam hal ini market derivative bank sesuai dengan IFRS 7 itu ya dalam hal ini sesuai dengan entitas yang ada ya dan dalam hal ini pihak bank gitu ya itu pihak bank akan dapat meyakinkan terutama meyakinkan pada pasar bahwasanya mereka sudah patuh gitu kan mereka sudah patuh pada aturan yang berlaku aturannya adalah IFRS 7 dan juga Basel tadi gitu ya, terutama pada pilar 3 ya. Itulah kesimpulannya ya dari terkait dengan topik di paper yang ada pada Q1 yang diterbitkan pada jurnal gitu ya. Dalam hal ini Contemporary Accounting Research gitu ya. Lalu temuan lainnya juga mereka menyatakan bahwasanya manfaat likuiditas gitu ya. Manfaat likuiditas bank gitu ya,
itu akan dapat meningkatkan ya tingkat resiko pengungkapan ya. Tetapi pada pilar 3 itu boleh dikatakan secara efektif ya setelah sesuai ya. Artinya tidak ada pelanggaran ya, atau menyatakan sesuai dengan pilar 3 Basel 2 ya, compliant katanya ya. Nah ini. Dan mereka merekomendasi gitu ya. Mereka merekomendasi bahwasanya secara formal dan juga secara material ya kesesuaian tingkat pengungkapan risiko ya dalam hal ini itu merupakan suatu suatu fungsi gitu ya. Suatu fungsi yang sama gitu ya. Artinya mau mengungkapkan level risiko dan juga pengungkapan formal dan juga material. Nah, ini merupakan suatu hal yang tidak dipisahkan dan berkat ada peranannya supervisor di sini dan supervisor di sini akan memberikan arah ya kepada pihak bank bahwasanya bank mereka sesuai dengan aturan yang ada ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan topik kita appeal to supervision ya compliant with risk disclosure regulation in the banking sector ya. Nah, itu temuan mereka ya. Nah, sekarang kita bedah mengenai apanya ya, mengenai ya keywordnya Bapak Ibu ya, keywordnya ini minimal ada 5 ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyusun paper yang ideal ya sesuai dengan standar internasional itu minimal 5 ya. Nah, ini 1, oke, ini 2 ya, 3 ya, 4 ya, kemudian juga 5, kemudian juga 6. Nah, ini dia udah sampai 6. Idealnya 5 dia Bapak Ibu. Oke. Nah, di introduction gitu ya. Nah, di introduction ini diungkapkan ya latar belakang mengenai pentingnya regulasi tingkat pengungkapan itu gitu ya. Tingkat pengungkapan itu terutama untuk untuk kepentingan pasar modal. Nah, jadi tingkat pengungkapan di sini sangat tergantung pada aturan ya. Jadi semakin patuh mereka terhadap aturan, maka semakin apa gitu ya, semakin bagus mereka mempertanggungjawabkannya ya atau melaksanakan fungsinya sesuai ya dengan keinginan dari pasar modal tersebut gitu ya. Dan juga dilihat di sini ya berapa pentingnya pelaporan regulasi ya, bahwasanya keefektifan pelaporan regulasi itu harus benar-benar diungkapkan ya pada perbankan ya, karena perbankan itu merupakan bisnis yang bisnis berdasarkan pada trust ya, kepercayaan ya. Jadi kepercayaan itu tidak lepas semuanya daripada aturan atau juga regulasi yang ada ya, mulai dari regulasi internal ya sampai pada regulasi dunia ya, atau juga disebut dengan IFRS 7 dan juga Basel 2 tadi ya Bapak Ibu. Jadi Basel 2 tadi ada 3 pilar ya. Di antara pilarnya yang paling utama adalah pilar permodalan ya, kemudian juga tingkat pengungkapan risiko ya, dan juga tingkat pengungkapan wajib yang diinginkan. Nah, itu. Ya, kemudian juga paper ini menyatakan bahwasanya desain monitoring itu harus juga diungkapkan gitu ya. Nah, di sini ditekankan oleh mereka, disuggest oleh mereka ya. Kemudian juga ya bagaimana keterkaitan pihak publik itu sendiri ya terhadap tingkat pengungkapan, ya itu ada dikutip ya, dan juga bagaimana aturan-aturan yang melekat pada pihak bank tersebut itu tidak berdampak ya secara efektif terhadap aktivitas supervisor ya secara menyeluruh ya. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk pasar modal dan juga membentuk opini dari para pelaku pasar modal itu sendiri ya. Nah, ini kita lihat ya. Dan kemudian juga kita lihat Bapak Ibu ya bagaimana adopsi IFRS 7 itu. Ya, jadi adopsi dari IFRS 7 dan juga pilar 3 tersebut yang mengidentifikasi ya bagaimana tipe-tipe regulasi, di mana tipe-tipe regulasi itu berdampak ya secara efektif terhadap aturan dan juga dalam hal ini dalam satu waktu punya peranan secara nyata ya. Dan adopsi tersebut dianalisa ya yang dalam hal ini berdampak ya terutama pada pasar modal ya. Jadi memang
semakin patuh pada regulasinya, maka semakin semakin berdampak ya tingkat kepercayaan para pemodal ya yang terdapat di pasar modal di situ gitu ya. Dan mereka mengeksploitasi ya. Jadi ciri-ciri dari jurnal Pak ya. Ya ada kata we ya, jangan lupa di sini. Dan dalam hal ini ditandai pada tingkat pengungkapan di FR 7 mengidentifikasi bagaimana dampaknya ya secara menyeluruh terutama pada likuiditas saham bank tersebut ya. Jadi semakin patuh terhadap IFRS 7 dan pilar 3 ini, maka tingkat harga sahamnya juga makin lancar gitu ya, makin cepat terjual gitu ya. Jadi kalau makin cepat terjual, maka likuiditas bank tersebut ya semakin lancar gitu ya. Nah, jadi di sini bagaimana pengaruh pengaruh pengawasan ya, pengaruh kepatuhan ya terhadap IFRS 7 dan juga pilar 3 terhadap stok liquidity. Nah, ini bagus juga ya Bapak Ibu kalau kita buat paper ya atau kita sajikan bahan disertasi gitu ya, bagaimana peranan dari implementasi IFRS 7 dan juga pilar 3 Basel terhadap likuiditas bank. Nah, ini saya kira belum diteliti ya, disertasi saya kira ini belum diteliti dan boleh juga menjadi ide ya untuk diteliti di program studi pasca kita ya. Dan kemudian juga baik itu IFRS 7 dan juga pilar 3 itu akan menghasilkan menghasilkan yang namanya supranational regulatory effort ya. Artinya berdampak secara periodik terhadap schedule tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh bank itu ya. Dan juga secara institusi dapat mengendalikan ya, mengendalikan perusahaan secara efektif ya, menyajikan terutama dari sisi konten, ketepatan waktu dan juga kesesuaian dengan aturan yang ada. Nah, di sini diungkapkan ya oleh peneliti ya apa saja manfaat kalau misalnya patuh dan tidak patuh ya terhadap IFRS 7 dan juga pilar 3 itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini latar belakangnya ada 5 lembar ya, 5 lembar. Nah, kemudian kita lihat ya dalam hal ini konseptual under planning and institutional setting. Nah, ini dijabarkan ya atau dengan kata lain ya bagaimana hubungan antar variabel. Jadi bagaimana hubungan disclosure regulation ya kemudian juga public enforcement dengan compliance ya. Nah, ini penjelasannya. Oke. Ya, dan juga diungkapkan ya bagaimana pengungkapan risiko ya berbasis IFRS 7 dan dampaknya dan juga dampak pengungkapan ya pilar 3 pada Basel 2. Nah, di sini dijelaskan hubungannya ya. Ya, kalau misalkan risk disclosure-nya tinggi gitu ya atau risk disclosure-nya rendah ya atau juga tingkat pengungkapan pilar 3 Basel 2-nya rendah. Nah, di sini kita lihat ya kajian secara teorinya dijelaskan ya bagaimana kalau dia tinggi ya bagaimana kalau dia rendah dan dampaknya terhadap opini audit juga gitu ya. Dampaknya juga terhadap opini audit. Oke. Nah, ini ada tabel gitu ya yang menyatakan ya komposisi resiko pengungkapan gitu ya, skornya gitu ya. Skornya dan juga tingkat pengungkapan skor nilai wajar ya, terutama dari sisi indikator capital adequate ratio ya, kemudian indikator credit risk. Nah, semuanya dikasih bobot gitu ya. Semuanya diberikan bobot, apakah dia